Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami jemaat-Mu GBI Kemang boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan buat kami umat-Mu GBI Kemang Tuhan. Terima kasih ke Bapa, kami bersyukur buat penyertaan, perlindungan-Mu sungguh sempurna buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur tiada henti-hentinya Tuhan. Hanya ucapan syukur kami yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memasuki di penghujung bulan November 2020 Tuhan. Kami terus mengucap syukur Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Sungguh baik, sangat baik buat setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan keadaan apapun kami sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkaulah penolong kami, Engkaulah jawaban kami, Engkaulah sumber berkat kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hari ini ibadah di rumah, ibadah online di setiap rumah-rumah Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus mengalir buat setiap jemaat, kasih-Mu terus mengalir buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang mempunyai masalah diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap umat-Mu Tuhan boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, boleh mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami buat umat-Mu di GBI Kemang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah berkat-Mu terus mengalir buat setiap umat-Mu yang ibadah online di setiap rumah-rumah Tuhan. Berkat-Mu terus Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi, siang, hari ini Tuhan. Bahkan malam hari ini kami boleh berdoa Tuhan. Buat setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam melayani Engkau
Engkau di dalam ibadah online Tuhan. Kami berdoa mulai dari worship leader, para singer, pemain musik, pemandu LCD, kameramen, bahkan editor Tuhan. Semuanya biarlah Engkau mengurapi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani Engkau penuh dengan pengurapan yang daripadamu Tuhan. Biarlah kami boleh mengalayani Engkau Tuhan dengan roh sukacita yang melimpah yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat buat setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Bahkan gembala kami CK5 Bapak Pendeta Timotius Sardono dengan Bu Indri Tuhan. Bahkan gembala kami di tempat ini Bapak Sigit Prihadi dengan Ibu Maria Tuhan. Biarlah kami menyerahkan setiap pelayanan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun mereka Engkau utus untuk melayani Engkau. Pengurapan Allah turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pelayanan mereka Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga mereka. Berkati seisi rumah tangga mereka Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, Engkau campur tangan. Bahkan Engkau membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh tinggal atas Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami ini Tuhan Yesus, biarlah bangsa yang boleh berkenan kepadamu Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami terus cepat berlalu dari COVID pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Biarlah lewat keadaan ini Tuhan, bangsa kami terus percaya dan beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pemimpin pemerintahan bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Engkau memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Berkat setiap keluarga demi keluarga mereka Tuhan. Biarlah setiap mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera Allah atas bangsa kami boleh Engkau nyatakan Tuhan. Damai sejahtera Allah boleh Engkau nyatakan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami terus menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan kuasa-Mu atas ibadah online kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tutup bungkus ibadah kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Tutup bungkus juga jemaat-Mu yang beribadah Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Bila berkat sukacita dan sejahtera sorak-sorai kemenangan boleh jemaat-Mu alami di dalam ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang terkasih, tidak terasa kalau ini sudah minggu keempat bulan November. Kalau kita melihat kita ada di tengah COVID-19 sampai hari ini semua keluarga kita sehat, itu karena Tuhan Yesus. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi anugerah. Kita sepakat yuk sama-sama hari ini, kita sepakat memuji nama Tuhan, kita sepakat menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus bantu kita semuanya melihat kebaikan Tuhan dari hal yang paling kecil. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat hati kita. Haleluya. Kita angkat pikiran kita buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang punya napas kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudara saja katakan, ku kagum, haleluya, akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat, haleluya, syadaya raya 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 raya, haleluya yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami melihat kebaikan-Mu setiap hari, setiap detik kami melihat kebaikan-Mu. Terima kasih buat napas kehidupan. Terima kasih buat jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat hari ini Tuhan, terus memuji nama-Mu. Kami sepakat Tuhan, meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, yang siap memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Yang di rumah mungkin ada yang duduk, saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami sepakat tidak ragu Tuhan akan cinta-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Yang di rumah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Ingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa dan jaya
Saudara sendiri boleh katakan. Tak pernah. Amin. Haleluya. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya bertelangkahku. Amin. Kita sepakat. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang di rumah buat Tuhan kita. Yeay. Terima kasih Tuhan. Amin. Hey. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. 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 Yang duduk di rumah boleh tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita terus memuji nama Tuhan. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia.
sebelum duduk, saudara-saudara, boleh kasih tos kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus.
Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang yang di rumah, silakan duduk kembali. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami sepakat Tuhan Yesus yang baik. Kami mau katakan sama-sama, Tuhan Yesus adalah penolong kami. Tangan kanan-Mu Tuhan selalu menopang kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, untuk terus kami selalu dekat kepada Tuhan. Kami sepakat hari ini bersama-sama Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan, amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di rumah maupun dimanapun berada saat ini menyaksikan tayangan ibadah ini. Kita boleh bersyukur kalau hari ini masih Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Karena akan tiba saatnya kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa dengar firman Tuhan lagi. Karena itu, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya akan ajak semua berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah-limpah, buat gereja Tuhan, buat Gebekemang Tuhan saat ini Bapa. Kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan buat kami semuanya Bapa, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, buat setiap kebaikan Tuhan atas gereja-Mu Bapa, Gebekemang Bapa yang baik. Dan saat ini Bapa, kami akan sama-sama dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan Bapak di sore di saat ini Bapak yang baik. Biarlah kuasa Tuhan mengurapi kami semuanya, urapi umat-Mu Tuhan, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu sekarang keadaan sangat sulit. Ada banyak masalah, ada banyak problema saat ini yang terjadi dalam kehidupan umat manusia di dunia saat ini. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia mengalami masalah saat ini. Karena pandemi COVID-19 atau karena krisis ekonomi yang terjadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana untuk kita boleh kuat menghadapi masalah-masalah saat ini? Saya akan ajak Bapak Ibu baca firman Tuhan pada saat ini. Kita akan buka di dalam kitab kita saat ini, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah muka bumi ini untuk melimpahkan kuasa-Nya buat mereka-mereka yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Buat mereka-mereka yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan kekuatan, pertolongan, penyertaan, yaitu buat orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya terlalu yakin bahwa setiap kita saat ini membutuhkan yang namanya kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Supaya kita mampu menghadapi dan menjalani hari-hari depan kita saat ini. Dan bagaimana caranya? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya saat ini? Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita saat ini. Mata Tuhan menjelajah muka bumi. Bahwa Tuhan saat ini terus mengawasi kita, terus memperhatikan kita dimanapun kita berada saat ini. Tuhan tahu pikiran saya,
Tuhan tahu pikiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan tahu rencana Bapak. Tuhan tahu keinginan Bapak semuanya. Bahkan Tuhan tahu setiap pergumulan kita saat ini. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Allah yang dahsyat luar biasa. Allah kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Bukti kasih Allah kepada kita. Dia tinggalkan surga mulia, datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, agar manusia memperoleh keselamatan, agar manusia boleh sampai kepada Allah. Dan Allah sendiri rela menderita, bahkan sampai mati jatuh salib oleh karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Jadi akan saya tema bahwa kita saat ini adalah kasih Tuhan tak pernah berkesudahan buat kita umat Tuhan. Dan inilah salah satunya kasih Tuhan itu. Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu masalah kita. Sehingga Tuhan terus boleh mengawasi kita, Tuhan terus memperhatikan kita saat ini. Dia ada di mana-mana saat ini. Dan pertanyaan saat ini, mau tidak Bapak Ibu saat ini dilimpahkan kuasanya, kekuatannya kepada Bapak Ibu saat ini? Kalau Bapak mau dapat kuasanya, kekuatannya, pertolongannya, kemuliaannya, ayo. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Sekali lagi, latihan badani sangat terbatas gunanya, tapi ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Dan salah satu yang perlu kita kerjakan saat ini, ayo Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersama-sama melatih hidup kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Beribadah artinya berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan bersandar kepada Tuhan. Maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita tahu, namanya kita sebagai manusia yang terbuat dari debu tanah, sangat rentan, sangat gampang nerpes. Bahkan kita itu sangat rapuh. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan saat ini. Kita butuh kuasa Tuhan untuk boleh menyertai setiap langkah demi langkah kita. Untuk kita terus boleh menyaksikan, menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa di depan kita. Bapak yang kasih Tuhan, ayo kita terus melatih hidup kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk terus memuji menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Sangat berguna dalam segala hal. Dalam sakit penyakit, dalam masalah kesehatan, ibadah itu sangat berguna. Ketika kita sakit, ayo berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saat kita bekerja, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, supaya Tuhan campur tangan dalam pekerjaan kita. Dan juga dalam setiap rencana kita semuanya, ayo sertakan Tuhan dalam semua rencana kita, agar Tuhan campur tangan dalam setiap rencana kita, agar rencana Tuhan yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Karena itu, saya mau ajak Bapak Ibu semuanya agar kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, untuk kita mengalami janji Tuhan, untuk kita mengalami namanya penyertaan Tuhan dan kasih Allah yang luar biasa itu, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Keluaran 9 dan sampai 11, di mana Tuhan berkata demikian. Kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu, supaya kamu kuat menghadapi tantangan yang ada di depan kamu. Saat ini Bapak Ibu Tuhan, kita tahu saat ini keadaan masalah sangat kompleks saat ini. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, banyak hilang pekerjaan, banyak hilang mata pencaharian. Bagaimana? Apakah kita menyerah? Apa kita tahu-tawar hati? Tapi firman Tuhan mengajak kita saat ini, jangan tawar hati. Terus percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita harus kuat. Kita harus kuat.
kita harus kuat. Jangan tawar hati menghadapi setiap masalah yang ada saat ini. Baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, bahkan masalah-masalah yang lainnya. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Saat kita bekerja, saat kita kuat, saat kita melangkah, saat kita bertindak, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih Tuhan terus mengalir buat kita sampai detik ini. Kita boleh makan, tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Semua baik-baik sampai detik ini, semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita semuanya, tapi ingat baik-baik karena kasih Allah yang luar biasa menyertai kita semuanya. Karena itu ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan dan mari kita kuatkan hati kita kuatkan iman kita kepada Tuhan dan terus memandang Tuhan, terus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah sumber segala yang kita perlukan dan butuhkan dalam hidup kita. Yang ketiga, sekalipun kita saat ini beribadah sungguh-sungguh, kita kuatkan hati kita kuat menghadapi masalah itu. Namun, kalau tidak ada pertobatan, ingat baik-baik, semua akan sia-sia. Lebih baik bertobat daripada mempersembahkan korban, kata firman Tuhan. Karena itu pada saat ini, Tuhan mau juga agar kita bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh di dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan mau kita berubah saat ini. Yang dulu kita jauh dari Tuhan, ayo mendekat kepada Tuhan. Yang dulu kita tidak percaya sama Tuhan, ayo percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu adalah roh yang menghidupkan, berkuasa dan berkuasa. Karena itu, ayo bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, bukan soal makanan, bukan soal harta kekayaan, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan mau jemaat Tuhan, gereja Tuhan, semua benar adanya, semua damai, semua sejahtera saat ini. Shalom. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal harta yang berlimpah-limpah, bukan soal harta yang berlimpah-limpah, tapi soal kebenaran. Tuhan menghendaki kita hidup benar di mata Tuhan, sekalipun di dalam kesulitan yang terjadi. Ayo terus percaya kepada Tuhan, terus yakin kepada Tuhan, dan terus berbuat benar, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya kalau kita melakukan yang tiga hal ini, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita kuatkan hati kita, keteguhkan hati kita, dan juga kita bertobat sungguh-sungguh, saya percaya janji Tuhan akan digenapi buat kita semuanya. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian kita semuanya. Karena itu, saya mau ajak semua jemaat Tuhan untuk terus sungguh-sungguh dalam Tuhan, terus fokus dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi terus fokus kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Shalom. Kita mengucap syukur, kita bangga punya Tuhan. Tuhan kita hebat, dahsyat, luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengadakan yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, ayo percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Panggil namanya, sembah Dia, puji Dia, agungkan nama Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala Raja, Dia Allah atas segala Allah, Dia Tuhan atas segala Tuhan, yang sanggup menolong kita, memberkati kita, dan sanggup menyelamatkan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau berada saat ini, kalau kita pegang firman Tuhan, kalau kita lakukan firman Tuhan ini, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Karena Allah kita, Allah yang setia dan Allah yang adil. Dia adil dalam jalan-jalannya. Makanya
Tuhan membuat perbedaan bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Bahkan Tuhan membuat perbedaan kepada setiap kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dalam keterbatasan ini, harapan saya, doa saya, semua kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terus kita intim dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami percaya sungguh kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menolong kami. Engkau Allah kami yang sanggup menyelamatkan, memberkati kami semuanya Bapa yang baik. Kami pegang janji firman-Mu Bapa, bahwa Tuhan buat perbedaan antara orang benar dan orang tidak benar, antara orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Janji-Mu digenapi buat kami semuanya Bapa, bila mana kami sungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapa, berkati Bapa yang baik-baik. Kalau ada yang sakit saat ini Bapa, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan kuatkan mereka semua Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami saat ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebelum kami akhiri, kami ajak semua jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita berdoa. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Kekuatan hanya datang dari Tuhan. Berkat-berkat hanya datang dari Tuhan, dari surga. Karena itu, ayo percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus, serta penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan akan datang kembali menjemput kita di awan permai. Haleluya, amin.